Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Toharoh sudah selesai, mulai wudhu, mandi, najis dan sebagaimana. Bab berikutnya menginjak mengenai kitab shalah, menerangkan tata tertib sholat. Dan sholat inilah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat sebelum amalan-amalan yang lain. Sehingga apabila sholat kita bagus, maka nanti amalan-amalan yang lain akan menjadi bagus, akan dianggap bagus. Tapi apabila sholat kita buruk, maka amalan-amalan lain akan menjadi buruk. Maknanya, dengan sholat yang benar, dengan sholat yang bagus, ini akan bisa merubah daripada perilaku kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Dengan sholat itu akan bisa mencegah daripada keburukan dan kemungkaran. Ini sholat yang bagaimana yang bisa seperti itu? Yaitu yang sholat yang betul-betul dengan menggunakan tertib zahir dan batinnya sholat. Mungkin sekarang kita sudah sholat mulai sejak kecil ya. Tapi apakah sudah pernah kondisi sholat kita ini betul-betul mengikuti kriteria yang ada panduan dari para alim ulama, sambung dengan baginda Nabi, atau hanya sekedar sholat saja? Nah ini yang, maka dengan kita belajar ini, kita akan ada tahu bagaimana sebenarnya kondisi daripada sholat kita ini. Dan di antara syarat sholat, di antaranya itu harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah dalam rangkaian sholat itu. Ini di antara syarat sholat nanti, di antara para alim ulama itu ada yang menyaratkan di antara sahnya sholat itu harus tahu dalam forum sholat itu mana yang fardu, mana yang sunnah. Sebagaimana dalam wudhu ada yang fardu, ada yang sunnah. Kalau fardu untuk menyebabkan sahnya wudhu, kalau dalam sholat berarti menyebabkan sahnya sholat. Kalau sunnah-sunnah dalam itu untuk menyempurnakan wudhu dalam sholat, begitu juga. Maknanya kalau hanya sekedar untuk mengetahui kondisi sah atau enggak sahnya sholat, setidaknya kita tahu mana fardu-fardunya. Tapi kalau untuk mengetahui sholat kita sudah sempurna atau belum, yang sampai tingkatan naik ke langit betul-betul sholat yang sempurna, karena kan sholat itu akan naik ke atas mengikuti berbeda-beda, mengikuti kondisi mutu daripada sholat kita. Dan nanti beda antara bab wudu dan bab sholat kaitan dengan masalah hanya menjalankan rukun-rukunnya saja. Kalau dalam wudhu ada waktu-waktu atau perkara-perkara yang menyebabkan justru untuk meringkas rukun-rukun wudhu atau fardu-fardu wudhu saja. Bahkan ada yang tingkatan wajib untuk meringkas. Tatkala waktu sudah sempit, waktunya mau habis, maka justru wajib menggunakan wudhu yang minimal, alias fardunya saja. Basuh muka disertai niat, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, sudah. Itu kalau waktunya sempit wajib seperti itu. Kalau dalam wudhu. Kemudian kalau sudah qomat, ini sunnah untuk meringkas fardunya saja. Wudhu lagi wudhu qomat, lah ini sunnahnya untuk meringkas. Sehingga kalau mau sempurna wudhunya, ya wudhunya jangan mendekati qomat, biar bisa sempurna ya. Jangan sudah qomat bismillah
basuh tangan, basuh lengkap, ya selesai nanti sholatnya. Tapi berkaitan dengan sholat, nanti tidak ada kesunahan untuk meringkas rukun-rukun sholat saja, walaupun mengakibatkan sebagian rakaat keluar daripada waktunya. Cuman tingkatannya dosa kalau sampai sebagian rakaat keluar dari waktu sholat. Tapi walaupun seperti itu, tidak ada tuntutan kesunahan, hanya meringkas rukun-rukunnya saja. Waktu sudah mepet, bangun tidur, bangun tidur qailula, bangun menjelang asar, sudah 5 menit lagi waktu asar habis, waktu duhur habis. Lah itu bagaimana sholatnya? Kalau wudunya jelas, fardunya saja, basuh muka, basuh kaki, tangan, usap kepala, kaki, habis itu sudah. Tapi kalau untuk sholatnya tetap menggunakan sunnah-sunnahnya, ya, ini bedanya. Walaupun nanti mengakibatkan cuman hanya dapat 1 rakaat, habis itu adzan asar dalam kondisi sholat duhur, walaupun mengakibatkan seperti itu, tetap nggak disunahkan untuk meringkas rukun-rukunnya saja. Ini kaitan dengan sholat. Dan dalam sebuah hadis itu, untuk mengetahui derajat kita di sisi Allah ini ada nilainya atau tidak, yaitu diantaranya dengan kita melihat bagaimana sikap kita terhadap sholat. Karena dalam sebuah hadis itu, man hanat alaihi sholah bahwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka di sisi Allah dia adalah orang yang lebih hina lagi. Sehingga untuk mengetahui derajat kita di sisi Allah seberapa, itu bisa diketahui dengan seberapa kuat kita dengan sholat. Kalau kita dengan sholat meremehkan, biasa-biasa saja, berarti kita derajat kita di sisi Allah adalah biasa-biasa saja. Ini sedikit supaya kita, karena sholat inilah pokok, termasuk pokok daripada rukun-rukun Islam. Setelah syahadat adalah sholat. Sebelum menginjak daripada rangkaian sholat, maka kita sedikit ini dalam bab pertama halaman 81, kita untuk mengetahui daripada batas waktu-waktu sholat terlebih dahulu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat itu sudah ada ketentuan waktu-waktu tersendiri. Dan di antara cara supaya kita ini dianggap senantiasa mementingkan sholat, di antaranya kita tahu waktu-waktu sholat. Karena kalau kita tidak tahu waktu sholat, maknanya kita ini tidak menjaga sholat, melepaskan waktu-waktu sholat. Nah di sini ini mengetahui waktu secara menggunakan daripada alam, alias matahari, mega dan sebagainya. Sedangkan sekarang kan sudah ada timnya khusus, tim ilmu falak itu kan, untuk menghitung mengenai waktu-waktu sholat. Kalau seperti itu ya sekarang kita mengikuti jadwal waktu sholat yang sudah ditentukan aja itu sudah cukup. Setidaknya kita hafal dulunya jam sekian. Dengan menghafal waktu sholat, maknanya kita ada usaha mau menjaga sholat kita. Dari kiai dulu seperti itu. Di antara termasuk cara kategori dianggap orang yang senantiasa menjaga sholat, ini harus tahu waktu-waktu sholat. Duhurnya jam berapa? Jam ditanya, duhur di sini jam berapa? Tidak tahu ya, maksudnya jam berapa. Nah, ini termasuk kurang baik ini. Berarti ada rasa dengan sholat biasa-biasa aja. Seperti kita masuk kantor kan,
wah jam sekian tak. Itu juga sholat ini setidaknya kita harus tahu jadwal waktu sholat. Nah sekarang kita mengenai waktu sholat mengikuti seandainya kalau jadwal waktu sholat nggak ada, jam nggak ada, ini nanti bisa menggunakan dengan matahari. Ya. Mananya apa? Supaya kita tidak ada alasan. Nanti alasan nggak ada jamnya, jadwal sholat di musola nggak ditempel, akhirnya zuhur kelewatan. Nah ini padahal makanya di sini juga dalam syariat justru aslinya menggunakan daripada alam, matahari dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu al-mafrudatu khamsun. Salat yang difardukan ada 5. Ini sudah kita masyhur mengenai cerita Isra Mi'raj gitu ya. Bahwa dulu sebenarnya berapa waktu? 50. Dan yang punya jasa besar terhadap umat termasuk kita ini umat baginda Nabi yang hanya menjadi 5 waktu ini adalah Nabi Musa. Makanya jangan sembarangan dengan Nabi Musa, itu punya jasa besar. Seandainya baginda Nabi tidak ketemu Nabi Musa, sampai sekarang setiap 1 jam azan 5 waktu, 50 rakaat 5 waktu. Tapi barokahnya ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa itu tahu sudah banyak menghadapi umat yang aneh-aneh Bani Israel dengan macam-macam ini. Sedangkan umat baginda Nabi itu nanti apa yang terjadi di umat-umat terdahulu itu akan terjadi semua dalam umat baginda Nabi. Sehingga Nabi Musa itu paham. Bahkan sebenarnya 5 waktu saja ini sudah masih diprotes oleh Nabi Musa. Itu masih belum kuat umatmu itu 5 waktu itu minta keringan lagi. Tapi karena baginda Nabi menganggap sholat itu sebagai anugerah, makanya baginda Nabi itu dikasih sholat 5 waktu itu tidak pikir-pikir, karena itu sebuah anugerah. Anugerah bisa berjumpa dengan Allah. Kalau baginda Nabi Isra Mi'rajnya dengan langsung naik ke langit, tapi kalau kita Mi'rajnya dengan sholat itu, sehingga dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam hadis itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau baginda Nabi Isra Mi'rajnya dengan naik ke langit, sebenarnya kita bisa Mi'raj juga setiap hari berapa kali? 5 kali. Makanya betul apa yang dikatakan Nabi Musa itu betul. 5 waktu saja sekarang di antara umat Islam itu berapa yang betul-betul menjaga sholat? Ya, sekarang dimulai daripada waktu sholat duhur. Kalau kita mau mengikuti kriteria matahari 82, halaman 82. Nah ini sholat 5 waktu pokoknya 5 ya. Karena sebagian golongan itu ada yang 3 waktu. Mungkin kita ada yang sudah pernah menjumpai golongan yang sholatnya 5 waktu. Ada mengaku Islam tapi sholatnya 3 waktu dengan menggabungkan zuhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian subuh. Jadi hanya zuhur asar jadi 1, maghrib isya jadi 1, subuh jadi 1. Itu maksudnya tapi jumlah rakaatnya sama? Enggak, ya 4 rakaat. Jadi mereka cuman waktunya antara zuhur dan asar itu 1 waktu. Nah, ini satu golongan yang mungkin kalau kita jumpa nanti, intinya sholat yang difardukan adalah 5 waktu ya, 5 waktu. Kecuali jamak dan dalam syafir itu kan. Jadi 3 waktu. Kalau jamak jadi 3 waktu. Cuman ada golongan yang memang nggak musafir pun dalam kondisi apapun tetap 3 waktu ada. Secara waktu sholat duhur. Ad-duhru wa awal waqtiha zawal syamsi wa akhiru idza sara dilu kulli syai'in mislahu badati lizawal. Waktu sholat duhur itu dimulai saat matahari tergelincir
dan berakhir setelah bayangan setiap sesuatu berukuran sama dengan aslinya, ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Kalau matahari pas di tengah-tengah, dengan kita menancapkan sesuatu, kalau zaman dulu di depan-depan masjid itu ada tiang kecil gitu, ya itu biasanya pakai itu kan kalau zaman dulu. Kalau sekarang masih ada nggak masjid-masjid? Sudah nggak ada lagi, sudah pakai jadwal langsung. Kalau zaman dulu kan masih, kalau Jumat itu tengok bayangannya sudah pas atau belum. Nah, kalau pas lurus matahari di tengah-tengah, alias kalau kita tancapkan sesuatu tidak ada bayangannya sama sekali, itu namanya waktu istiwa. Belum waktu tergelincir, waktu istiwa. Namanya waktu istiwa. Justru di situ tepat termasuk waktu yang dilarang untuk sholat, kecuali hari Jumat. Lah, waktu sholat zuhur itu bukan itu, setelahnya sedikit sampai muncul bayangan. Kalau pas di tengah-tengah namanya waktu istiwa. Baru ketika muncul bayangan sedikit itu namanya waktu tergelincir. Lah itulah mulai waktu sholat zuhur. Jadi kalau kita ini zuhur sudah masuk atau belum, jam tidak ada, jadwal sholat nggak ada, tancapkan aja. Itu kalau nggak mendung tuh. Kalau mendung nggak ada matahari ya. Don saja nanti prasangka, sangkaan kuat ya. Dan dalam ibadah itu harus mengumpulkan antara sangkaan dan kenyataan, sehingga walaupun kenyataannya sudah masuk waktu, tapi kalau sangkaannya itu belum waktunya, itu nanti belum sah. Sangkaannya belum, wah tadi kayak saya kelihatannya sholat belum masuk waktunya. Nah, ada sangkaan seperti itu. Walaupun sebenarnya itu kenyataannya iya, sholat tadi belum dianggap sah, harus ulang lagi. Jadi kalau dalam ibadah harus menggabungkan antara sangkaan dan kenyataan. Berbeda dengan masalah akad muamalah. Kalau muamalah itu hanya kenyataan saja, sehingga tidak harus sangkaan. Maksudnya seandainya sangkaannya salah tapi kenyataannya iya, ya sudah dianggap sah. Seperti menjual barang sangkanya milik orang. Nah, ini punya orang ya, jual aja. Kan nggak sah sebenarnya. Tapi ternyata itu miliknya sendiri. Ya berarti dianggap sah. Ini kalau dalam muamalah. Tapi kalau dalam ibadah harus menggabungkan antara sangkaan dan kenyataan. Lah masuknya waktu sholat, kalau kita mau mengerjakan sholat, ini diantara syaratnya nanti harus, kenapa di sini di waktu sholat didahulukan? Karena nanti diantara syarat sholat harus ada sangkaan kuat, tahu mengenai masuknya waktu sholat. Sangkaan kuat kalau kita menjalankan sholat itu betul-betul dalam waktunya. Waktu sholat zuhur tadi mulai tergelincir, ya kita tancapkan sampai ada bayangan, seret, namanya waktu tergelincir, sampai bayangannya sesuatu itu sama dengan sesuatunya ditambah waktu tergelincir. Misalnya ini 10 cm, misalnya kita tancapkan aja. Mulainya tambah sedikit 1 cm lah, ada bayangan 1 cm. Berarti kan kalau dihitung totalnya berarti 11 cm. Maka habisnya waktu zuhur itu kalau seandainya bayangannya itu sudah 11 cm. Kalau sama kan 10 cm ditambah waktu istiwa tergelincir tadi, jadi 11 gitu. Ini kalau mau mengikuti hitungan matahari ini kita di sawah atau di tanah lapang, maksimalnya 11 cm minimal. Tapi kan lebih 1 cm sudah masuk tergelincir. Iya. Ini habisnya sampai 10 cm 11 itu. Iya. Sampai 11 berarti. Sampai 11 minimal berarti. Minimal habisnya minimal masuk waktu sholat asar
minimal masuk waktu sholat asar kalau bayangannya itu sudah sampai 11 cm, karena bayangan sesuatunya ini ditambah waktu tergelincir. Anggap aja waktu tergelincir 1 cm itu, 1 cm kemudian ditambahin begitu. Dan antara sholat zuhur dan sholat asar nanti waktunya langsung nyambung, sehingga permulaan waktu sholat asar ya akhirnya sholat zuhur tadi. Berarti apa? Waktunya mulai sholat asar yaitu mulai bayangannya sesuatu itu sama dengan sesuatu tersebut dan ditambah waktu tergelincir begitu. Waktu sholat asar nanti. Nah, ini sudah ada gambaran garingnya ini. Halaman 83 ini, halaman 5 situ. Nah, di sini ada namanya waktu ikhtiar, waktu jawaz. Jadi nanti waktu sholat itu ada waktu utama. Waktu utama itu ya awal waktu secara umum seperti itu. Kecuali nanti ada hal-hal yang menjadikan lebih utama diakhirkan daripada awal waktu. Secara umum awal waktu ini lebih utama. Lah dianggap awal waktu itu bagaimana? Berapa ketentuannya? Itu yang penting waktu yang sekiranya setelah masuk waktu sholatnya itu, kemudian dengan rangkaian persiapan sholat zuhur dan sholatnya sudah cukup ya. Bukan hanya sekedar sholatnya saja, tapi plus dengan rangkaian persiapannya, wudunya, mungkin pakai bajunya dan sebagainya. Ini kira-kira 15 menit setelah masuk waktu sholat itulah dianggap awal waktu. Kemudian setelahnya namanya waktu ikhtiar, karena sebenarnya dalam waktu sholat ini secara kewajiban adalah kewajiban yang dilonggarkan. Secara hukum asli waktu sholat ini adalah waktu yang dilonggarkan, kewajiban yang dilonggarkan sekira sampai batas waktu akhir yang itu sudah cukup untuk mengerjakan sholatnya. Misalnya waktu sholat zuhur jam 12 misalnya, kemudian waktu sholat asar jam 3. Lah sholat zuhur dan rangkaiannya itu membutuhkan 10 menit. Berarti secara asli, hukum asli, waktu sholat mengerjakan sholat zuhur itu dilonggarkan sampai jam 3 kurang 10 menit. Kalau sudah sampai jam 3 kurang 10 menit berarti itu bukan dilonggarkan lagi, tapi keharusan harus dikerjakan. Karena kalau enggak nanti kan enggak cukup untuk sholat zuhur. Sehingga dia mengerjakan sholat zuhur itu hukumnya wajib cepat. Kalau sudah terbatas waktu yang hanya cukup untuk mengerjakan sholat zuhur. Tapi selagi sebelum itu secara umum kewajiban menjalankan sholat zuhur dilonggarkan sampai mulai awal waktu tadi sampai di waktu yang sekiranya hanya sekedar cukup untuk mengerjakan sholat zuhur. Cuman kalau kita mau mengerjakan sholat tidak di awal waktu, mau agak diakhirkan, itu harus ada azam untuk mengakhirkan sholat supaya tidak terkena kriteria orang yang mau mengabaikan sholat. Insyaallah zuhur nanti kita kerjakan jam 2 saja, enggak masalah. Harus ada niat seperti itu. Memang ketentuan kesunahannya yang afdal awal waktu. Cuman secara hukum asli sholat itu adalah kewajiban yang dilonggarkan, tidak harus awal waktu. Cuman kalau mau diakhirkan pelaksanaannya ini dari awal sudah ada niat
disyaratkan adanya niat supaya tidak terhitung tergolong orang yang mau mengabaikan sholat. Ya, seperti itu. Disyaratkan ini ada azam. Antara azam dan niat sebenarnya kan beda. Kalau niat secara asli itu adalah muqtarinan bi fi'lihi. Namanya niat itu harus bareng dengan apa yang dikerjakan. Seperti wudu, niatnya wudu ya ketika mulai wudu itu. Sholat, niatnya sholat ya ketika sholat. Adapun tidak bareng dengan pekerjaannya itu namanya azam. Azam itu ya niat, tapi niat tidak bareng dengan pekerjaannya. Ya termasuk niat juga. Ya secara umum niat itu aja lah. Tapi secara asli namanya niat itu harus bareng dengan pekerjaannya, kecuali bab puasa. Kalau bab puasa itu nggak harus bareng dengan pekerjaannya, karena mulai niat puasa kan diperbolehkan mulai setelah maghrib sampai yang penting sebelum subuh niat puasa. Sedangkan puasanya kan habis subuh kan, berarti kan nggak bareng. Nah, dalam hal ini dikecualikan. Untuk menyampaikan azan itu apakah sudah masuk waktunya atau sebelumnya? Sudah masuk waktu sholat. Iya. Duhur jam 12. Sudah ada duhur. Nah, insya Allah nanti karena ada tamu dan sebagainya kita sholatnya agak diakhirkan aja. Ataupun karena mau menunggu jamaah. Karena diantara kriteria yang disunahkan untuk diakhirkan, walaupun secara umum sunnahnya awal waktu, tapi ada kesunahan untuk diakhirkan, diantaranya ketika ingin mendapatkan jamaah. Kalau di awal waktu sholat sendiri, kalau agak-agak nanti ada jamaah, maka sunnah agak akhir. Berbeda dengan jamaah yang banyak dengan jamaah yang sedikit. Dan semua nanti ada dalilnya. Bahkan baginda Nabi juga pernah mengakhirkan sholat isya itu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti sekitar jam 10-an. Tatkala itu ada tamu, sehingga agak akhir. Maka biasanya di sini kok di Temboro ini kadang-kadang zuhur isyanya ada jam 10, itu apa nggak awal waktu? Kalau ada keperluan, baginda Nabi aja pernah juga sholat isya sampai sepertiga malam, jam 10. Sehingga bahkan dikatakan para sahabat menunggu sholat isya itu sampai kepalanya hampir sampai ke lantai, ngantuk. Sehingga ketika itu baginda Nabi datang, langsung semua suruh berdiri sholat. Tidak dipilih-pilih. Yang kurus wudu, yang gemuk gak usah. Seperti dalam bab wudu kemarin sudah kita terangkan mengenai duduk yang tidak tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur dengan duduk tadi. Yang penting pantatnya tidak. Berarti azan itu harus punya alasan yang ini ya, bukan karena pekerjaan gitu. Aku azan aja nanti selesai kerja baru sholat. Tidak harus. Cuman masalah mengakhirkannya ini. Yang ada kesunahan untuk diakhirkan kalau diantaranya adalah menunggu jamaah ataupun kalau ada udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, nanti aja lah. Ya nggak ada kesunahan, cuman boleh diakhirkan. Sekedar boleh, bukan sampai tingkatan sunnah mengakhirkan. Karena seperti tadi, hukum mengerjakan sholat itu secara asli adalah kewajiban yang dilonggarkan, muasaan. Cuman yang afdal di awal waktu. Ini sering terjadi di profesi. Profesi itu biasanya ketika ada kegiatan melalaikan, mengabaikan sholat di waktu. Sementara kita ada di dalamnya situ, tapi selama ini kami tinggalkan itu majelis. Jadi gimana nih? Ya kalau seandainya bisa, tidak masalah. Tapi kalau seandainya mau diakhirkan, ketika itu ada azan. Dia nggak ada azan, mana pikir
sholat lagi dia, nggak ada. Nanti sholat dia jam 2 nggak ada itu, jam gelandang terus. Sebenarnya azam itu kan sebagaimana dalam niat. Kalau niat itu dalam hati, azam begitu juga. Mungkin kita sampaikan. Kan biasanya kan di kayak tentara, polisi dan komandannya itu. Ya. Kalau kamu kendali menang baik, yang lain dia diam saja itu. Jadi di TNI Polri itu keadaannya. Tapi kalau dia mungkin paham, ya nanti kita sholat sama-sama nih. Misalnya masih rapat atau fikon, jam 1, itu azam mungkin kan. Yeah. Tapi karena dia nggak ada itu, dari kelas-kelas masing-masing sudah. Ah ini sewu ini selalu kami buat. Ketika sudah waktunya sholat, 10 menit saya tinggalkan di majelis. Tapi dengan etika juga, bukan serta-merta juga. Kalau kita ini etika kan formal. Gitu. Ini yang ditanyakan meninggalkannya atau apanya ini? Ya termasuk meninggalkannya, termasuk orang yang ada di majelis itu termasuk merayakan sholat atau bagaimana? Tapi nanti ujung-ujungnya sholat apa enggak? Ya ada yang sholat, ada yang enggak. Itu penyakit. Maksudnya dengan dia tidak azam, dia nanti dosa tidak azam, gitu. Cuma nanti kalau masalah ternyata itu walaupun nggak azam tapi ternyata dia tetap sholat, ya berarti tidak dihitung meninggalkan sholat, gitu. Jadi antara azam dan pelaksanaan sholatnya itu suatu forum yang tersendiri. Dia termasuk melalaikan waktu tidak? Kalau sampai dia betul-betul nggak sholat, Bukan. Dia sholat, ini kan sholat terlambat misalnya makan, tapi kan sholatnya abdulnya tiap waktu. ya. Sementara karena membesarkan dunia tadi, mereka dilambatkan. Nah, itu termasuk melalaikan waktu, bukan melalaikan sholat. Mungkin dia sholat ya, termasuk melalaikan waktu sholat. Tidak. Tadi kan kewajiban sholat secara asli adalah kewajiban yang dilonggarkan. Cuman dia tidak mendapatkan yang afdol saja. Kalau kita tidak disolat di awal waktu, itu kita hanya tidak mendapatkan keafdolan sholat di awal waktu. Ya, begitu. Jadi ada afdoliyah, ada kewajiban. Kalau kewajibannya, yang penting sebelum waktu habisnya sholat itu melakukan sholat, nah, itu sudah menggugurkan kewajiban. Ya, jadi bukan sebuah dosa dan sebagainya, tidak. Kecuali nanti kalau diakhirkan tidak azam tadi, jadi dia dosanya karena tidak azam, tidak ada niat untuk menjalankan nanti, gitu. Kalau dari segi masalah meninggalkan sholat atau tidak, itu nanti urusan nantinya, betul-betul dikerjakan atau ditinggalkan itu sholat. Cuman dengan azam, ini perbedaannya ya. Dengan azam, kalau kita mau mengakhirkan dengan azam, kok setelahnya kebablasan, misalnya lupa dan sebagainya, lah ini dia permasalahannya. Dengan adanya azam, maka kita nanti tidak dihitung orang yang melalaikan sholat, ya, karena kita sebenarnya sudah ada niat, cuman kelewatan. Cuman kalau dari awal nggak ada niat mau mengakhirkan, kok sampai betul-betul bablas, lah ini dia. Berarti dia ada unsur mau melalaikan sholat, karena nggak ada niat untuk menjalankan dan sampai bablas. Tapi kalau sudah ada niat mau menjalankan, terus kemudian lupa kebablasan, dan tadi kan sudah niat, sebenarnya saya sudah niat tapi kebablasan. Beda dengan dari awal nggak ada niat sama sekali sampai betul-betul bablas. Makanya untuk mau mengakhirkan sholat disyaratkan ada azam, supaya nanti dia seandainya terlewat tidak dianggap orang yang betul-betul mau melalaikan sholat. Kan biasanya di kita itu, kenapa mereka tidak berani meninggalkan? Karena takut dan komandannya tadi. Nah, bagaimana cara azam mereka? Apakah azam secara pribadi? Karena saya takut meninggalkan komandan saya berazam saya akan melaksanakan sholat diakhirkan. Ya, seperti itu. Azam itu sebagaimana niat dalam hati, azam itu juga dalam hati. Karena azam itu termasuk rangkaian dari, nggak jauh dari niat, sama.
mereka ini tidak dihukumi melalaikan waktu sholat, tidak? Tidak. Kalau sudah ada azan. Azan. Azan kelompok juga boleh. Maksudnya? Azannya kan misalkan kita semua ini ada acara, misalkan maten. Iya. Maten nanti jam 12 sudah selesai paling. Ternyata mungkin yang ular-ularnya itu baru datang jam 12 hingga jam 12 lebih sampai jam 1 baru selesai. Sehingga perlu ini nanti kita sholat sama-sama setengah 2 aja gitu. Ya itu sudah termasuk. Itu sudah kelompok ya. Iya. Maksudnya sudah kelompok. Boleh. Dalam arti kan sudah Memang harusnya seperti itu. harusnya seperti itu, ada komando. Ya. Harusnya seperti itu. Itu maksudnya gitu. Kita ini berusia dengan rapat. Jadi ada pemandangan aja. Jangan di Indonesia kan kalau mendengar ajan, memang kita kan bukan sejenak. Dengarkan ajan selesai. Tapi itu kan masuk bagus. Dan rapatnya bisa ditunda. Kita menjalankan sholat. Tunda sebentar tuh yang waktu istimewa itu di sholat kita lanjut kan bisa. Jadi kalau perkara itu ditinggal nanti hilang, itu kan lain. Kalau tidak rapatnya bisa dan kita menggunakan panggilan. Kalau bisa diatur seperti itu lebih bagus. Cuman kalau seandainya kok nggak bisa dengan kaitan dengan waktu, jadwal terbang dan sebagainya, mungkin kan kadang-kadang kan sudah punya jadwal padat kan. Nah itu ya seperti tadi, kalau kita mau mengakhirkan diazamkan tadi. Dulu pernah Jakarta ini rapat sama Kapolda. Salah satu anggota itu pangkatnya letkol. Jadi langsung instruksi jenderal. Waktunya Allah manggil kita. Mohon waktu sebentar. Akhirnya hentikan masa itu seluruh Polres setiap rapat waktu sudah hentikan dan itu dilanjutkan. Kalau bisa bagus. Cuman kalau tidak bisa, kembali ke kewajiban sholat secara umum tadi adalah kewajiban yang dilonggarkan. Yang penting kalau mau mengakhirkan ada nih niat, gitu aja. Kan tidak semuanya, kadang-kadang tidak semuanya bisa satu paham seperti itu. Karena abdulnya memang di awal waktu. Ya, secara hukum asli afdolnya di awal waktu. Cuman kalau seandainya mau diakhirkan, ya enggak masalah. Cuman dia kehilangan keafdolan awal waktu. Ada lagi masalah kaitan dengan itu? Sholat asar seperti tadi. Umpama kalau di sini dengan daerah pegunungan biasanya di kawasan itu untuk ukuran matahari itu sangat berbeda, mungkin karena terhalang gunung. Mungkin asal kalau di sini jam setengah 3, jam 3 sudah bisa. Tapi kalau jam 3 sudah tertutup, tidak terhalang dengan gunung. Itu outdoornya pakai waktu jam atau perkiraan. Ya bagi tempat-tempat yang di situ nggak bisa untuk dengan matahari secara maksimal, ya tanya kepada daerah sekitarnya yang di situ sudah ada ketentuan jamnya waktu sholat. Pakai jadwal waktu sholat yang sudah dibuat saja. Nah, dan sekarang kan alat-alat sudah canggih yang betul-betul bisa mengatur waktu jam sholat dan sebagainya. Yang pertama permulaan waktu, ini halaman 85, coba tengok di situ ada gambar. Permulaan waktu berarti mau ini anggap aja bayangan itu apa barangnya itu 10 cm nih. Ini barangnya berapa? 10 cm. Maka mulai masuk waktunya adalah 11 cm ini. Waktu apa? Waktu awal sholat asar adalah 11 cm. Kemudian antara 11 cm sampai tenggelamnya matahari itu dibagi dua. Ada waktu ikhtiar,
ada waktu jawaz. Waktu ikhtiar itu waktu pilihan, terserah, yaitu antara 10 sampai 20 cm bayangannya ya. Antara 10 sampai 20, 11 berarti ya, harusnya 11, antara 11 sampai 20, 2 kali lipat. Waktu ikhtiar itu 2 kali lipat dari bayangan. Nah gitu aja ya, karena kalau 10 kan belum masuk loh tadi 11. Kemudian sebenarnya waktu ikhtiar itu juga masuk dalam waktu jawaz itu sebenarnya, karena waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan itu aja. Jadi waktu itu ya yang penting sebelum tenggelam matahari memasukkan juga. Jadi waktu jawaz itu memasukkan waktu ikhtiar, tapi kalau waktu ikhtiar tidak memasukkan waktu jawaz. Kalau waktu ikhtiar kan sampai 2 kali lipat. Nah kalau waktu jawaz mulai dari awal waktu sampai tenggelam matahari. Berarti kan waktu jawaz itu juga memasukkan waktu ikhtiar, tapi waktu ikhtiar tidak memasukkan waktu jawaz. Urutannya waktu afdhal, waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz. Cuman kalau waktu jawaz ini memasukkan waktu yang afdhal juga waktu ikhtiar, gandeng. Mulai dari awal sampai akhir itu secara umum waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu boleh, kapan saja boleh. Terus ikhtiar? Kalau ikhtiar itu setelah waktu afdhal, tapi sampai 2 kali lipat. 2 kali lipat dari bayangan tersebut. Ini 10 cm berarti sampai 20. Antara 11 sampai 20 itu namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Kalau waktu afdhal kan waktu yang sekiranya cukup untuk setelah masuk waktu sholat, cukup untuk mengerjakan sholat dan rangkaiannya. Nah itu tergantung itu biasa berapa menit kita biasanya persiapan sholat. Setelah adzan, wudhu dan persiapan itu berapa menit. Nah itulah namanya waktu afdhal. Setelah itu namanya waktu ikhtiar, sampai 2 kali lipat bayangan. Nah sisanya waktu jawaz. Cuman sebenarnya waktu sisa waktu ikhtiar ini, setelah bayangan 2 kali lipat ini kan belum maghrib tuh, masih ada sisa tuh. Nah itu namanya waktu jawaz. Dan sebenarnya waktu jawaz itu mulai dari awal sampai akhir itu namanya waktu jawaz. Oh ikhtiar masuk berarti? Ya makanya antara waktu afdhal, waktu ikhtiar itu sebenarnya masuk waktu jawaz. Oh gitu. Jadi setelah ikhtiar itu masih miliknya jawaz, awal sampai akhir termasuk itu juga jawaz. Iya begitu. Sehingga di sini kan waktu jawaz mulai 10 sampai maghrib. Berarti kan ini memasukkan waktu awal juga waktu ikhtiar. Kalau lihat gambarnya ini. Makanya kalau waktu ikhtiar itu termasuk waktu jawaz, tapi belum tentu waktu jawaz itu ikhtiar. Ikhtiar waktu masuk waktu jawaz. Tapi tidak semua waktu jawaz termasuk ikhtiar. Terus ini sholat yang di luar di awal waktu namanya apa? Ajam waktu itu. Misalkan tadi saya kejadian di kampungnya ini, saya masuk ke masjid awal waktu, saya tanya orang-orang ini azan jam berapa? Pak, ini di atas jam 12 Pak. Itu namanya apa? Itu sudah masuk waktu. Sudah lewat. Waktu ikhtiar berarti. Namanya ikhtiar. Iya, waktu ikhtiar. Terus kami dengan rombongan ada polisi berapa orang, kami ajani sendiri, tidak dimik, kami mati, sholat, nggak nunggu masyarakat itu. Selagi tidak menimbulkan fitnah, bisa seperti itu. Cuman kan secara asli itu ada kemakruhan sholat membuat jamaah 2 kali atau lebih dari 1 kali dalam satu masjid. Sebaiknya gimana tuh?
Ya kan termasuk tadi di antara sunnah mengakhirkan kalau mau menjumpai jamaah. Sementara menjaga sedia waktu ini afdal. Nah, kecuali kalau mengharapkan akan ada jamaah, maka diakhirkan lebih afdal. Kecuali sendiri Ustaz, kami ini berhubungan loh. Nah, ya kan itu jamaah masjid di situ. Masjid. Kecuali kalau kita bukan di masjid, tempatnya bukan di masjid. Di situ di masjid juga tidak ada waktu tertentu yang sudah dibiasakan. Maka di antara kami yang menunggu jamaah di situ itu Ini lagi ya, di situ tadi ini ada banyak. Waktu masuk sholat zuhur, saya tuh komat bunyi titik nggak ada umat ya. Ini apa kira-kira? Sama Ini karena kesepakatannya nggak seperti itu kan online. itu kan termasuk kesepakatan. seperti asar itu kan, seperti asar kalau waktu asarnya jam 3, tapi prakteknya itu jam 3 itu bunyi semua, tapi prakteknya nanti jam 4 Karena adanya. itu nasional, se-Indonesia sama, online. Dia kan kurang tidak punya mas, kurang atau dia saja berawal, dia sudah dua, gimana? Enggak nunggu baru sehingga. Jadi masalah awal waktu itu ya bagus seperti tadi. Tapi prakteknya juga bagian Nabi itu kadang-kadang juga awal waktu, kadang-kadang pertengahan waktu, bahkan kadang-kadang akhir waktu. Sehingga kalau di awal waktu juga ada dasarnya, di pertengahan waktu juga ada dasarnya, di akhir waktu juga ada dasarnya. Karena ada hadis juga bagian Nabi pernah sholat subuh itu hampir matahari muncul, sudah terang. Begitu. Untuk menunjukkan bahwa waktu sholat itu sebenarnya longgar. Seandainya kita seperti misalnya di sini, kadang-kadang pomanya jam 5, pomanya sudah agak terang. Ya ada dasarnya juga. Begitu. Bahkan sholat asar juga jam berapa di sini kan? Pertama subuh itu kadang-kadang sudah agak terang baru komat. Dan asar itu kalau nggak diakhirkan, sholatnya jam misalnya jam 3, mulai dari awal jam 3 itu nanti kan di situ ada fadilah-fadilah duduk habis asar sampai maghrib dengan amalan-amalan. Nanti kalau sholatnya itu jam 3, habis itu kerja lagi, nggak bisa mengamalkan hadis-hadis itu, nggak bisa mendapatkan fadilah-fadilah. Tapi kalau asarnya itu jam 5 semua sudah selesai kerja, berarti sehingga dia bisa termasuk subuh juga kan, duduk dari sampai Isra. Ini kan di internet 17.33, ini sudah masuk maghrib, ya kan? Sudah masuk maghrib kemenangan 7 September 2020. Tapi kita belum dengar azan. Ini boleh buka apa enggak? Belum, Pak. Kalau masalah buka dengan keyakinan istihad kita, kalau kita itu beda. Kalau masalah mau adzan itu istihad kita, keyakinan kita. Oke, insyaallah nanti kita lanjut lagi guys ya. Cuman ya senantiasa menjaga awal waktu ya, kalau bisa ya waktu. Masalah kalau seperti itu. Subhanallah, 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 subhanallah.